Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan mulai belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita mulai ya. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Penny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, ini lagunya anak-anak ya, karya A.T. Mahmud, judulnya Rotiku. Nanti anak-anak bisa mendengarkan lagunya di link video yang Bu Ranum kirimkan di grup WA ya. Pola irama dalam lagu Rotiku ini tentunya berbeda ya. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, pola irama pada lirik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berbeda-beda dan ada juga yang diulang-ulang pola iramanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kita mempunyai kacang kedelai, jagung, dan kelapa sebagai hasil pertanian. Kemudian telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini ya sekilas tentang teknologi pangan.
Tujuannya kita menggunakan teknologi pangan agar makanan lebih awet ya, tidak cepat membusuk dan tahan lama. Nah, contohnya salah satu contoh teknologi pangan adalah pengolahan bandeng presto. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya, videonya bisa di-stop dan dibaca sendiri. Tentunya anak-anak pernah ya makan bandeng presto. Nah, yang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh teknologi pangan. Setiap orang tentunya memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Maka dari itu, kita harus saling menghargai. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, jadi sikap saling menghargai, menerima, memahami perbedaan itu sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, silahkan dihafalkan ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke buku mosaik. Untuk di buku mosaik halaman 2 ada pembuatan brem. Nanti anak-anak bisa melihat videonya, Buranum kirimkan di grup WA ya. Pembuatan brem dan pembuatan keju. Itu ada di halaman 2 dan halaman 11. Halaman 2 dan halaman 11. Sekarang kita langsung ke muatan matematika halaman 4. Berilah tanda centang pada bidang segi 4. Nah, yang termasuk bidang segi 4 adalah yang ini, namanya persegi. Kemudian ini dan ini adalah persegi panjang. Kemudian untuk bawahnya yang B, tulislah luas bangun datar berikut. Ini pernah kita pelajari di tema sebelumnya ya. Luas bangun datar adalah 1 satuan persegi karena jumlahnya cuma 1. Kalau ini luasnya 2 satuan persegi. Kalau ini luasnya 6 satuan persegi. Silahkan ditulis di titik-titik ini. Oke, sekarang kita langsung melanjutkan ke halaman 6 ya. Pola irama tadi sudah kita pelajari. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan adalah bunyi teratur seperti bunyi detak jarum jam. Silahkan digarisbawahi ya, pengertian pola irama dan ketukan. Pola irama berjalan sesuai dengan birama. Ini juga garis bawahi lagi, birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi oleh garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh tanda birama yaitu 4/4. Artinya setiap birama ada 4 ketukan. Baik, kita jawab soal di bawahnya. Pola irama adalah, silahkan bisa menulis meniru dengan meniru yang ini ya anak-anak ya. Nomor 2, bunyi teratur seperti detak jarum jam disebut dengan ketukan. Kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu disebut birama. Cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut dengan tempo. Kemudian 4/4 dan 2/4 adalah tanda birama. Sekarang yang B, kita beri tanda centang pada lagu anak-anak ya, yaitu ini abang tukang bakso menanam jagung dan aku anak gembala. Kalau ini yang 2 ini lagu nasional. Kemudian halaman 7 ini ada sebuah lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nanti anak-anak bisa mendengarkan lewat video yang linknya Buranum share di grup ya.
Nah, tugas kalian hari ini adalah menyanyikan lagu ini dengan pola irama yang benar, kemudian di video atau boleh juga direkam suara ya, kemudian dikirimkan ke Classroom. Kemudian kita ke muatan PPKN halaman 9. Ada sebuah teks, nanti anak-anak bisa membaca teks ini sendiri ya. Inti dari teks ini adalah walaupun kita memiliki perbedaan kesukaan makanan kesukaan kita berbeda-beda dengan teman-teman kita, tapi kita tetap harus selalu menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak supaya teman menyukai makanan yang kita sukai. Jika tidak saling menghargai, maka akan terjadi permusuhan. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 12. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan makanan olahan. Mana yang sudah diolah ya. Silakan dicentang yang ini keripik ya atau ceriping, kemudian ini dan ini. Kalau ini ikan dan sayur mayur ini masih belum diolah ya, buah-buahan. Oke, sekarang bawahnya silahkan ditulis bahan baku dari makanan olahan ini. Keju dibuat dari susu, ini maksudnya susu sapi ya. Kemudian sosis sapi berasal dari daging sapi. Nugget ayam bahan bakunya daging ayam. Tempe bahan bakunya kedelai. Bakso ikan bahan bakunya daging ikan. Oke anak-anak, materi tematik hari ini sampai di sini. Jangan lupa ya, nanti video yang Bu Ranom share di grup WA silahkan dilihat, dipelajari, dan dipahami. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas hari ini ya. SPDP yang tadi menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Oke anak-anak, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, Branum akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.